Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nindya Pradita Permatasari, kelas 2 D4 ITA, akan menjelaskan tentang entity relationship diagram dan mapping yang dibimbing oleh Pak Rengga Asmara. Entity relationship. Pengertian: entity relationship adalah jaringan yang menggunakan susunan data yang disimpan dari sistem secara abstrak. Entity relationship dari model terdiri dari unsur-unsur entity dan relationship antara entity-entity tersebut. Komponen entity relationship. Yang pertama, entitas, yaitu suatu kumpulan objek atau sesuatu yang dapat dibedakan atau dapat diidentifikasikan secara unik, dan kumpulan entitas yang sejenis disebut dengan entity set. Jadi komponen yang paling utama adalah entitas, kumpulan objek atau sesuatu yang dapat dibedakan atau dapat diidentifikasikan secara unik dari objek lain, jadi beda entitas itu. Entitas bisa berupa manusia, misalnya mahasiswa, juga bisa berupa pegawai. Jadi seperti itu entitas itu, yang sudah saya jelaskan di bab sebelumnya. Yang kedua adalah relationship, yaitu hubungan yang terjadi antara suatu entitas atau lebih. Jadi relationship adalah relasi atau hubungan yang terjadi antara satu entitas atau lebih. Yang ketiga adalah atribut. Atribut merupakan kumpulan elemen data yang membentuk suatu entitas. Misalnya, entitas mahasiswa terdiri dari atribut nama, NRP, atribut NRP sebagai primary key, atribut umur, seperti itu. Entity set terbagi atas. Yang pertama, strong entity, yaitu entity set yang satu atau lebih atributnya digunakan oleh entity set lain sebagai key, digambarkan dengan 4 persegi panjang. Yang kedua adalah weak entity set yang bergantung terhadap strong entity set, digambarkan dengan 4 persegi panjang bertumpuk. Intinya, yang pertama ini, strong entity set ini adalah entitas kuat yang memiliki primary key, dan atributnya juga bisa digunakan oleh entity set lain sebagai kunci. Dan weak entity set ini adalah entitas lemah yang tidak memiliki primary key. Jadi primary key-nya adalah bergantung terhadap entitas kuat, seperti itu. Ini adalah contoh dari entitas kuat dan entitas lemah. Di sini adalah entitas kuat, di sini adalah entitas lemah, digambarkan dengan persegi 4 yang bertumpuk, karena di sini tidak memiliki primary key. Di sini adalah entitas lemah, sedangkan yang di sini adalah entitas kuat. Dia memiliki primary key, yaitu nomor pegawai, sedangkan di sini tidak memiliki primary key. Entitas lemah di sini primary key-nya bergantung terhadap entitas kuat yang di sini, seperti itu. Contoh entitas kuat. Misalkan ini nomor pegawai adalah primary key, dan ini entitas lemah. Di sini nomor pegawai ini adalah primary key dari entitas kuat. Jadi ini entitas lemah, primary key-nya bergantung terhadap entitas kuat, seperti ini. Jenis-jenis atribut. Key adalah atribut yang digunakan untuk menentukan suatu entity secara unik. Key selalu beda antara orang satu dan orang lain, dan objek satu dengan objek lain pasti beda. Key adalah kunci dari atribut. Atribut yang kedua, atribut simple, atribut yang bernilai tunggal. Sedangkan yang ketiga, atribut multi-value, atribut yang memiliki sekelompok nilai untuk setiap instan entity. Pada gambar di bawah ini, yang menjadi atribut key adalah NIP, nomor induk pegawai. Tanggal lahir dan nama adalah atribut simple, sedangkan gelar
merupakan contoh atribut multi-value. Atribut komposit, suatu atribut yang terdiri dari beberapa atribut yang lebih kecil yang mempunyai arti tertentu. Contohnya, atribut nama pegawai, di sini nama pegawai yang terdiri dari nama depan, nama tengah, nama belakang. Misalkan juga atribut alamat, terdiri dari kota, jalan, RT, RW, seperti itu adalah atribut komposit. Atribut derivatif, suatu atribut yang dihasilkan dari atribut yang lain, sehingga umur merupakan hasil kalkulasi antara tanggal lahir dan tanggal hari ini, sehingga keberadaan atribut umur bergantung pada keberadaan atribut tanggal lahir, seperti ini. Jadi atribut ini, umur ini, keberadaannya bergantung pada atribut tanggal lahir, seperti ini. Jadi umur bisa dihitung dari atribut tanggal lahir, seperti itu. Derajat relationship menjelaskan jumlah entity yang berpartisipasi dalam suatu relationship. Yang pertama adalah unary degree, derajat berderajat 1. Misalnya ini pegawai mempunyai relasi dengan lapor, cuman 1 derajat, seperti ini. Binary degree, berderajat 2, seperti ini, pegawai kerja pada departemen, seperti ini, relasinya melibatkan 2 entitas. Sedangkan derajat 3 melibatkan 3 entitas, relasinya melibatkan 3 entitas, yaitu pegawai, kota, dan proyek. Mapping cardinality, banyaknya entity yang bersesuaian dengan entity yang lain melalui relationship. Jenis-jenis mapping, yang pertama one to one, yang kedua many to one, atau yang ketiga atau one to many, yang ketiga many to many. Representasi dari entity set adalah dalam entity set direpresentasikan dalam bentuk tabel dan nama yang unik. Setiap tabel terdiri dari sejumlah kolom di mana masing-masing kolom diberi nama yang unik pula. One to one, suatu entitas pada tipe entitas A berhubungan dengan paling banyak satu entitas pada tipe entitas B. Jadi hanya satu, hubungannya juga satu entitas A paling banyak berhubungan dengan satu entitas B, one to one. Begitu juga sebaliknya, suatu entitas B paling banyak berhubungan hanya satu entitas A. Contohnya, seorang manajer hanya memimpin satu departemen. Begitu juga sebaliknya. Yang kedua adalah one to many atau many to one. Suatu entitas A dihubungkan dengan sejumlah entitas B. Jadi satu entitas A berelasi dengan beberapa entitas B. Contoh, banyak karyawan yang bekerja pada satu departemen. Ini adalah many to one. Kalau one to one, one to many, satu karyawan bekerja untuk satu departemen, seperti itu. Many to one, saya ulang, many to one adalah banyak karyawan bekerja untuk departemen. Kalau one to many, satu departemen memiliki karyawan yang bekerja untuknya, seperti itu. Yang terakhir adalah many to many. Setiap entitas A dapat berhubungan dengan banyak entitas B, dan sebaliknya, setiap entitas B juga dapat berhubungan dengan banyak entitas A. Contoh, satu proyek mempunyai banyak karyawan, dan satu karyawan boleh banyak di beberapa proyek. Mapping ke skema relasi. Setelah IR diagram dari suatu database dibuat, perlu dilakukan proses mapping ke skema relasi agar database tersebut dapat diimplementasikan dengan relationship DBMS.
Yang kedua, terdapat langkah-langkah dalam melakukan mapping ER diagram ke skema relasi. Berikut ini langkah-langkah mapping. Yang pertama, untuk setiap entitas, skema relasi R yang menyertakan seluruh simple atribut dan simple atribut dari komposit atribut yang ada, pilih salah satu atribut kunci sebagai primary key. Simple atribut itu misalnya nama, seperti itu, atribut nama, atribut umur itu merupakan simple atribut. Yang kedua, untuk setiap entitas lemah, buatlah skema relasi R dengan mengikut sertakan seluruh simple atribut. Tambahkan primary key dari entitas kuatnya yang akan digunakan sebagai primary key bersama-sama partial key dari entitas lemah. Yang ketiga, untuk setiap relasi binary one to one, tambahkan primary key dari sisi yang lebih ringan ke sisi entitas yang lebih berat. Suatu sisi dianggap lebih berat timbangannya apabila mempunyai partisipasi total. Tambahkan juga simple atribut yang terdapat pada relasi tersebut ke sisi yang lebih berat. Apabila keduanya partisipasi adalah sama total atau sama-sama parsial, maka kedua entitas tersebut boleh digabung menjadi satu skema relasi. Mapping ke skema relasi. Yang keempat adalah untuk setiap relasi binary one to many yang tidak melibatkan entitas lemah, tentukan mana sisi yang lebih berat. Sisi dianggap lebih berat timbangannya adalah sisi many n. Terdapat primary key dari sisi yang ringan ke skema relasi sisi yang lebih berat. Tambahkan juga seluruh simple atribut yang terdapat pada relasi biner tersebut. Yang kelima, untuk setiap relasi binary many to many, buatlah skema relasi baru R dengan atribut seluruh simple atribut yang terdapat pada relasi biner tersebut. Tambahkan primary key yang terdapat pada kedua sisi ke skema relasi R. Kedua foreign key yang didapat dari kedua sisi tersebut digabung menjadi satu membentuk primary key dari skema relasi R. Yang keenam, untuk setiap multi-valued atribut, buatlah skema relasi R yang menyertakan atribut dari multi-value tersebut. Tambahkan primary key dari relasi yang memiliki multi-value tersebut. Kedua atribut tersebut membentuk primary key dari skema relasi R. Yang ketujuh, untuk setiap relasi n-ary, misalnya X, misalnya derajatnya nggak diketahui dengan derajatnya lebih besar dari 2, buatlah skema relasi R yang menyertakan seluruh primary key dari entitas yang ikut serta sejumlah banyaknya foreign key tersebut akan membentuk primary key untuk setiap relasi R. Tambahkan seluruh simple atribut yang terdapat pada relasi yang derajat yang dibuat tersebut. Logical record struktur atau biasa disebut dengan singkatan LRS, yaitu representasi dari struktur record pada tabel-tabel yang terbentuk dari hasil relasi antar himpunan entitas. Menentukan kardinalitas, jumlah tabel, dan foreign key one to one. Seperti ini. Gambar di atas menunjukkan relasi dengan kardinalitas one to one karena satu supir bisa mengemudikan satu taksi dan satu taksi bisa dikemudikan oleh satu supir. Maka relasi berikut ini adalah relasi one to one dengan tabel supir memiliki atribut nomor supir sebagai primary key, atribut nama dan atribut alamat. Sedangkan tabel taksi memiliki atribut nomor taksi sebagai primary key, atribut nomor polisi, merek, dan tipe. Seperti ini. Ini adalah tabel supir dan ini adalah tabel taksi. Maka nomor supir pada tabel supir di sini merupakan primary key dan nomor supir pada tabel taksi merupakan foreign key. Seperti itu. Atau juga bisa seperti ini. One to many.
Gambar di atas menunjukkan relasi dengan kardinalitas one to many karena satu dosen bisa membimbing banyak kelas dan satu kelas hanya dibimbing oleh satu dosen. Relasi one to many akan membentuk dua tabel. Tabel dosen yang memiliki atribut NIP, nomor induk pegawai, dengan primary key, atribut nama dan atribut alamat, serta tabel kelas memiliki atribut kelas sebagai primary key, jurusan, semester, dan jumlah mahasiswa. Ini adalah tabel dosen memiliki primary key NIP dan tabel kelas memiliki foreign key NIP. NIP di sini merupakan foreign key dari tabel dosen. NIP di sini pada tabel kelas merupakan foreign key. Many to many. Gambar di atas menunjukkan relasi kardinalitas many to many. Satu mahasiswa bisa belajar banyak mata kuliah dan satu mata kuliah bisa dipelajari oleh banyak mahasiswa. Relasi many to many akan membentuk tiga tabel, yaitu tabel mahasiswa, tabel mata kuliah, dan tabel nilai. Tabel nilai di sini memiliki primary key, nomor induk mahasiswa, dan kode MK menggunakan super key atau composite key. Tabel nilai di sini akan diletakkan pada relasi A di sini. Tabel nilai seperti bab yang sebelumnya kita pelajari, tabel nilai akan diletakkan di relasi ajar sini. Seperti ini adalah yang terbentuk. Nomor induk mahasiswa sebagai primary key di tabel mahasiswa, kode MK sebagai primary key pada tabel mata kuliah, dan nilai sebagai memiliki foreign key NIM dari tabel mahasiswa, dan kode MK di sini adalah foreign key. Tiap satu LRS akan menjadi satu tabel. Nama LRS menjadi nama tabel. Di sini nama LRS-nya adalah mahasiswa, menjadi nama tabel juga mahasiswa. Tiap satu atribut akan menjadi satu kolom. Nomor induk mahasiswa kita letakkan di sini, alamat kita letakkan di sini, tempat tanggal lahir kita letakkan di sini, jenis kelamin kita letakkan di sini, akan menjadi satu kolom. Nama atribut akan menjadi nama kolom. Contoh, nomor pegawai sebagai primary key kita letakkan di sini, nama, alamat, kode proyek, dan kode jabatan kita letakkan di sini. Setiap satu atribut adalah satu kolom seperti ini, dan nama LRS adalah nama tabel seperti itu. Seperti ini juga boleh. Sekian dari saya, mohon maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.